Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya yang beranggotakan saya Widayanti, selanjutnya teman saya Alia Okta Cahyarum, dan saya Nyayu Anissa Gustanti. Tujuan pembelajaran mampu menguasai kondisi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Prosedur kerja 1. Bacalah dan pahami materi tentang katabolisme asam lemak. 2. Videokan bahan makanan yang mengandung lemak yang terdapat di sekitarmu. 3. Buatlah video singkat mengenai materi tersebut. 4. Gabungkan video singkat tadi menjadi video pembelajaran yang lengkap. Dan terakhir, editlah video semenarik mungkin. Teori singkat, asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil yaitu COOH dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil yaitu CH3. Pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria, sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Untuk mengetahui bagaimana proses katabolisme asam lemak, bagaimana dapat menghasilkan ATP, mari kita simak pemaparan berikut ini. Mentega. Mentega adalah lemak padat yang berasal dari susu yang dikocok. Pada saat dikocok, lemak padat susu akan terpisah dengan buttermilk atau bagian cair susu. Bahan dasar susu yang diolah menjadi mentega biasanya berasal dari sapi. Lemak jenuh dalam mentega terdiri atas asam lemak rantai pendek dan menengah yang memiliki sifat antitumor dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Mentega mengandung asam linoleat terkonjugasi yang melindungi tubuh dari kanker. Kandungan nutrisi dalam mentega diantaranya adalah asam lemak butirat, lemak jenuh, vitamin K2, omega 3, dan asam linoleat terkonjugasi. Asam butirat merupakan asam lemak yang ada dalam bentuk ester lemak hewan. Trigliserida asam butirat menyusun 3-4% mentega. Setelah mentega menjadi tengik, terjadilah hidrolisis yang menyebabkan gliserida membebaskan asam butirat sehingga muncul bau tidak enak. Asam butirat merupakan asam lemak rantai pendek. Asam butirat adalah asam kuat medium yang dapat bereaksi dengan basa dan oksida terkuat dan merusak logam. Asam butirat memiliki isomer struktur bernama asam isobutirat atau asam 2-metilpropanoat. Asam linoleat terkonjugasi atau sering disebut CLA merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang diproduksi bakteri rumen dari omega 6 atau asam linoleat. CLA termasuk ke kelompok dari asam linoleat yang dicirikan dengan adanya ikatan rangkap yang mengawalinya. CLA terdiri dari dua rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap CLA tersebut dalam bentuk cis atau cemin maupun trans atau temin seperti cis trans, cis atau trans. Namun rangkap yang salah satunya trans merupakan sifat bioaktifnya. Buah alpukat atau Persea americana Mill merupakan salah satu sumber nabati asam lemak yang dikenal masyarakat. Buah alpukat mengandung 78% asam lemak tidak jenuh, termasuk asam oleat dan linoleat. Asam lemak tidak jenuh bersifat mudah dicerna dan berguna untuk memfungsikan organ tubuh secara baik. asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap disebut tak jenuh. Salah satu ikatan asam lemak dalam buah alpukat adalah asam linoleat. Asam linoleat sendiri adalah asam lemak omega 6 tak jenuh ganda, tidak berwarna atau putih yang hampir tidak larut dalam air. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kacang tanah adalah sumber protein, lemak, dan serat yang baik untuk memenuhi nutrisi tubuh. Bahan pangan ini juga padat kalori karena mengandung lemak nabati yang bermanfaat bagi kesehatan. Segenggam kacang tanah seberat 100 gram kira-kira mengandung lemak sebesar 42,7 gram. Kandungan asam lemak, khususnya olet dan linoleat pada kacang tanah sangat penting bagi kesehatan karena dapat menurunkan kadar LDL kolesterol dalam darah sehingga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan dapat meningkatkan produksi insulin sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus. Katabolisme lemak
dimulai ketika lemak berubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh sistem pencernaan. Setelah itu, asetil-CoA dibentuk dari asam lemak melewati proses yang disebut sebagai oksidasi beta. Lemak adalah sumber utama energi untuk banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mengejutkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan ATP yang merupakan aliran energi. Katabolisme meliputi 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisi termasuk lemak dan karbohidrat. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil-CoA. Berikutnya adalah proses oksidasi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus TCA yang akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron. Secara berkelanjutan, asetil-CoA mengubah bentuknya menjadi zat antara seperti sitrat dan fumarat. Pembentukan karbon dioksida pada tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir, yakni sistem transport elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dengan reaksi berantai. Kesimpulannya, tidak masalah jenis zat apapun yang dimasukkan dalam tubuh, tahap-tahap dasar yang digambarkan akan selalu sama. Namun perbedaan antara lemak dan karbohidrat adalah pada proses pembentukan asetil-CoA, di mana mula-mula karbohidrat mengurai menjadi glukosa atau monosakarida lainnya, kemudian berubah menjadi piruvat dan akhirnya menjadi asetil-CoA. Sedangkan pada lemak akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh sistem pencernaan. Dan setelah itu asetil-CoA dibentuk dari asam lemak melewati proses yang disebut sebagai oksidasi beta. Hasil bersih dari katabolisme lemak ini adalah 130 ATP. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.